berdoa di Gua Maria. Bahkan orang Protestan sendiri menuduh bahwa Katolik ini memberhalakan Maria. Tidak ada doa rosario di dalam Protestan. Doa rosario hanya ada di dalam Katolik. Ya, Katolik ini memuja Bunda Maria. Ada bulan rosario, bulan Oktober, ada bulan Maria yaitu bulan Mei. Kita lihat nih ya, salah satu kemusyrikan, salah satu salah satu pemujaan orang-orang Katolik terhadap Maria. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef sekarang dan selama-lamanya. Kita lihat lagi, banyak ya. Tuh, terpujilah nama Yesus dan Maria. Banyak yang kemudian di dalam doa Katolik, doa rosario ini memuji Maria ya. Memuji. Di dalam Islam, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Segala puji itu hanya milik Allah. Tetapi kalau di dalam Katolik itu memuji Maria, terpujilah Maria. Ini doa rosario teman-teman ya. Nih, terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef. Jadi mereka ini menyembah manusia. Salam putri Allah Bapa, salam Maria penuh rahmat Tuhan, terpujilah engkau di antara wanita. Oke teman-teman ya, itu salah satu bagian sub pembahasan mengenai Katolik menyembah manusia. Bukan hanya Yesus yang disembah, tetapi mereka menyembah Bunda Maria. Di dalam ajaran Protestan tidak pernah ada mengagungkan bulan Rosario, bulan Oktober. Tidak pernah ada Yesus mengajarkan doa rosario. Doa rosario ini adalah doa yang diajarkan untuk menyembah Bunda Maria. Di dalam ajaran Protestan, Kristen Protestan tidak pernah ada Goa Maria di dalam gerejanya. Satu hal lagi, masalah konsep ketuhanan. Di dalam Bibelmu tidak pernah Yesus itu dikatakan Anohi hamilah o anohi hadabar ani rotseh lihyot anasim. Di dalam Bibelmu tidak pernah Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah firman yang menjelma menjadi manusia. Kamu sudah menyembah Yesus adalah kemusyrikan. Kamu menyembah Bunda Maria adalah kemusyrikan. Bahkan kamu menyembah Roh Kudus adalah kemusyrikan. Pertanyaan saya, tunjukkan di dalam Torah ada ayat yang berbunyi Payomer Elohim, berfirmanlah Tuhan, Anahnu Aba Pehaben Peruaha Kodes Eloheha, kami adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus Tuhan kalian. Tidak ada. Musa tidak pernah menyembah Roh Kudus. Bahkan Roh Kudus di dalam Kejadian 1 nomor 2 adalah wanita. Makanya Lugat Tambunan mengatakan bahwa Roh Kudus itu adalah istri daripada Yesus. Karena di dalam Kejadian 1 nomor 2 Roh Kudus adalah perempuan. Sedangkan roh kebenaran itu di dalam Yohanes 16:12, Yohanes 14 ayat 16 adalah seorang laki-laki. Tidak lain dan tidak bukan adalah baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW. Yang harus kamu tekankan dari pernyataan saya, kenapa Maria disembah di dalam ajaran Katolik? Terpujilah Bunda Maria. Dan Maria ini salah satu santo, salah satu orang kudus yang menjadi pengantara antara manusia dengan Bapa. Di dalam ajaran Protestan tidak pernah ada. Kamu jangan tertawa di dalam menutupi kebobrokan penyembah manusia. Jadi tolong jelaskan kepada saya, awal mulanya bagaimana ini? Kok bisa orang Kristen mengatakan Yesus adalah firman yang hidup yang menjelma menjadi manusia, sementara Yesus sendiri di dalam Yohanes 17 ayat ke-8 dia adalah sang penerima firman. Kamu sudah menyembah Roh Kudus, Roh Kudus adalah perempuan. Kamu menyembah Bunda Maria, Maria juga perempuan. Kamu harusnya menyembah satu Tuhan saja, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jangan panik, jangan gelisah. Tunjukkan konsep ketuhanan Tritunggal menurut Bibelmu dan di dalam Perjanjian Lama. Cedor kamu. Oke, ini caranya berdiskusi. Ini baru prolog. Oke. Sabar ya. Belum, ini belum. Waktunya timer. Jadi enak tuh. Aku ngomong, kamu diam. Nanti kamu ngomong, aku juga diam. Ayo Sosep, jangan cemberut. Ih, gemes. Jangan cemberut. Terima. Oke, saya berbicara gantian.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus Allah yang Esa, amin. Saya dari tadi agak bingung dengan katanya Nandar, ini cara diskusi. Oh, dalam hal debat Nandar, karena kita debat ya. Dalam hal debat harusnya pembicara pertama, first speaker, atau pada saat kita berbicara pertama atau prolog, harusnya menjabarkan explanation about your faith. Bukannya langsung mempertanyakan semua hal. Saya catat semua ada 12-13 pertanyaan dari Nandar. Ini membuktikan Nandar tidak pede dengan imannya. Bukannya mensyiarkan, mendakwahkan, oh begini loh Islam dengan imannya, begini loh Islam dengan imannya. Oh ternyata langsung. Nih, saya catat semua pertanyaan Nandar. Dan pertanyaan satu sama lain tidak jelas, tidak ada korelasinya. Nanti lari ke sini, nanti lari ke sini, nanti ke sono, ke Bunda Maria, nanti ke... Aduh. Nandar. Saya masih kuliah loh Nandar. Saya mengerti bagaimana cara berdebat Nandar. Saya masih kuliah loh Nandar. Oke, kita bahas satu persatu ya, nggak apa-apa. God have mercy on me. Oke, kita jelaskan bagaimana konsep ketuhanan dari kekristenan secara Katolik ya. Bagaimana Tritunggal Maha Kudus? Kita pakai data Anda. Ya. Banyak bapak awal gereja, kita pakai data bapak-bapak gereja. Karena dalam Islam pun mengenal yang namanya salafus soleh. Ada namanya hadis al-ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Saya nggak tahu Nandar ngerti atau apa enggak. Inilah yang sudah dikenal oleh kekristenan sedari mula. Bahwasanya bapak-bapak gereja turut andil dalam memberikan pengajaran. Seperti yang tertulis dalam 2 Tesalonika 2 ayat 15. Yang mengatakan sebab itu berpeganglah teguh pada ajaran yang kamu terima baik kami dari secara lisan maupun tulisan. Itulah yang kami kenal sampai dengan detik ini. Makanya ada Alkitab, makanya ada tradisi suci, makanya ada magisterium. Itu juga yang nanti akan menjawab sekaligus kenapa ada rosario, kenapa ada penghormatan ya. Jadi saya bingung, apakah 5 menit ini cukup untuk membahas 13 pertanyaan Nandar? Kalau tidak terjawab itu berarti permasalahan waktu. Silakan teman-teman Islam tanya sama Nandar, kenapa nggak promosiin Islam? Kenapa nggak promosiin Al-Quran? Oke, dikasih kesempatan saya banyak sekali untuk menjelaskan tentang kekatolikan. Oke, pertanyaan pertama dari Nandar. Di sini dikatakan konsep Katolik tidak pernah dibenarkan Yesus. Nandar. Sampai kapan kamu mau memahami? Matius 16 ayat 18 sampai 19. Yesus berkata kepada Petrus, dan engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Apa yang kau ikat di ayat 19 dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada Petrus, kepadamu kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di bumi akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di bumi akan terlepaskan di sorga. Ini adalah tipologi dalam perjanjian lama. Nandar mungkin kamu kenal Eliakim. Eliakim itu dari kitab Yesaya. Ya. Di dalam Yesaya, Eliakim bin Hilkiah, di dalam Yesaya 22 ayat 15 sampai 25, disitulah tipologinya dalam perjanjian lama. Di mana Allah berfirman, inilah hambaku Eliakim bin Hilkiah. Ya. Silakan dibuka Yesaya 22 ayat 15 sampai 25. Oke. Kemudian berbicara tentang gereja Katolik, sekali lagi tidak dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Nandar, Yesus itu mendirikan gereja Katolik. Kenapa kemarin sampai dengan kamu mengeluarkan istilah extra Eceliam nulla salus, extra ecclesiam nulla salus. Ya, itulah yang dikeluarkan oleh Santo Cyprianus dari Kartago. Itu salah satu dari bapak gereja. Silakan dibuka tahun berapa Santo Cyprian of Carthage itu ada. Santo Cyprianus dari Kartago mengatakan extra ecclesiam nulla salus. Di luar gereja tidak ada keselamatan. Kenapa ada ini? Ini evangelis. Buka Efesus 1 ayat 20 sampai dengan 22. Di situ dikatakan apa? Sebab Yesus segala sesuatu diserahkan di bawah kakinya. Yesus sebagai kepala gereja dan gereja sebagai tubuhnya. Ketika Yesus mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Maka Yesus sebagai kepala gereja mencurahkan rahmat dan keselamatan dan kebenaran itu melalui gereja yang didirikannya. Otomatis Rasul Paulus juga menegaskan dalam suratnya kepada jemaat di Efesus 1 ayat 20 sampai dengan 22 bahwa gereja adalah tubuh mistik Yesus. Evangelis. Yang kedua, banyak banget nih 13. Aduh, gue belum siap nanya nanti. Orang Protestan menuduh Katolik menyembah Bunda Maria. Orang Protestan mana? Saya sudah pernah waktu itu di rumahnya Kak Ica menampilkan data. Bagaimana orang-orang Protestan, bagaimana pendiri Reformasi gereja Martin Luther sendiri saja masih mengakui Maria adalah Bunda Allah. Itu kan gak cukup kan 8 detik kan ini. Naik sekali pertanyaannya. Aduh, gak cukup ini. 13 pertanyaan. Aduh. Ya, sabar Joseph.
sabar. Makanya live post ini enak gitu kan. Kamu ngomong aku nggak bantah, aku diem aja ya. Allahu yahdik Joseph. Nggak apa-apa, saya fair, silakan. Ya, Walaupun untuk saya enak kan? akan- Makanya aku enak live post karena enak, nyaman. Biar sejarah mengukir ya. Baik. sejarah mengungkit bahwa ada orang yang dalam hal berdebat tidak mengerti cara Joseph. berdebat. Joseph, perhatikan wajah saya yang ganteng ini. Oke. Nah, diterima Joseph, abangku. Baik, terima kasih adekku Joseph. Mudah-mudahan Anda mendapatkan hidayah Islam. Ketidakmampuan Joseph untuk membantah pertanyaan saya, karena memang tidak pernah Yesus menjadi manusia sebagai Tuhan. Firman menjelma menjadi manusia menurut Yesus itu nggak ada. Yesus di dalam kamus Alkitab halaman 357, baik di dalam Bible sendiri, dia adalah penerima firman. Yohanes 17 ayat ke-8. Kalau kamu bertanya, Nandar, kenapa kamu tidak menjelaskan konsep ketuhanan saya? Quran surat Toha ayat 14 dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innani annallahu la ilaha illa anna fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Itu sangat jelas, kamu pasti paham ayat yang saya sampaikan. Tetapi konsep Tritunggal tidak pernah ada diajarkan oleh Musa. Bahkan firman yang menjelma menjadi manusia dikutip ternyata dari himne Platonis. Yohanes 1 ayat 1 sampai 18, Yosef itu adalah ayat palsu. Makanya tidak pernah ada Kristen di muka bumi yang sanggup mengalahkan saya kalau saya tanya di mana dikatakan Yesus adalah firman yang hidup. Saya kemarin dibelikan oleh hamba Allah sebuah Bible, harganya hampir 1 juta. Ya, ini data yang sangat penting bahwa Yohanes 1 nomor 1 sampai 18 adalah mengutip himne, bukan firman Tuhan. Ini dari Katolik datanya, Joseph. Kamu kan Katolik. Nah, Joseph ya, perhatikan ini Joseph. Kita perhatikan ini adalah Holy Bible, New American Bible, ya, the New Catholic translation. Kita lihat di dalam Yohanes 1 ayat ke-1 Joseph. Di sini apa? Ya, ternyata Yohanes 1 ayat 1 sampai 18, ya di sini dikatakan, screenshot Joseph ya. It was probably an only Christian hymn. Ternyata kemungkinan besar ini Yohanes 1 nomor 18, Yohanes 1 sampai 18 ini adalah mengutip himne Platonis, Christian himne. Nih, bagaimana dianggap benar ini? Ternyata dia adalah mengutip dari himne Platonis. Ini data Katolik loh, kamu Katolik loh. Nih, the New Catholic Translation. Satu. Yang kedua, jelas-jelas Katolik ini menyembah Maria, diakui atau tidak? Ya, di dalam Islam tidak pernah ada terpujilah Nabi Muhammad, nggak ada. Terpujilah Nabi Muhammad di tempat yang maha tinggi, nggak ada. Katolik menyembah Maria dengan mengatakan di dalam doa Rosario, ya. Nih, saya tunjukkan doa Rosario. Nih, bahkan menurut Rosario, Bunda Maria ini adalah, perhatikan ini kan kamu Katolik ya. Salam Bunda Allah Putra, salam Bunda Allah Putra, salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu. Jadi Maria ini juga terpuji. Yang kedua, salam mempelai Allah Roh Kudus. Ternyata Bunda Maria ini adalah istri daripada Roh Kudus menurut Katolik. Salam mempelai Allah Roh Kudus, salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita. Di dalam Islam ini, kamu kan sedikit paham tentang Islam ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Innal hamdalillah, segala puji itu hanya bagi Allah. Kenapa Katolik mengatakan Bunda Maria itu terpuji? Makanya Protestan melakukan protes dengan membuat agama sendiri yang bernama agama Kristen Protestan. Karena Katolik menyembah Maria. Tidak pernah ada gua Maria. Aduh, saya diripot ini teman-teman ya. Kristen mulai kelabakan ini.
Kenapa di dalam gereja Protestan tidak ada gua Maria? Karena mereka yakin bahwa Katolik ini memberhalakan Bunda Maria karena banyak patung. Coba kamu lihat gereja GBI, gereja karismatik, ya Betani, Mawar Saron, gak ada itu patung-patung. Karena itu adalah bertentangan dengan Keluaran 20 ayat kedua. Ya, sekarang buktikan kepada saya di mana Yesus mengatakan Katolik. Katolik ini agama bidat. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Jadi Katolik dan Protestan ini adalah bid'ah karena Yesus beragama Islam. Jeder kamu. Jangan nangis Joseph, ini baru saya ajarin tahap pertama kamu. Saya katekisasi Anda, saya memberikan Anda sidik. Oke. Fair with the time. Wal asr. Yes, thank you so much. I'm sorry, I really sorry. Yes. Dan saya berbicara. Shut up. Boleh. Oke. Dan diterima. Oke, Nandar, once again you did not do anything with your religion, ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Wah, saya tanya sama kamu Nandar. Ketika dikatakan dalam hadis Rasulullah mengatakan umatku terpecah menjadi 73 golongan. Hanya ada satu golongan yang masuk surga. Golongan mana yang kamu maksud? Yesus itu apakah Sunni, Salafi, Syiah, Khawarij, Mujasimah? Golongan mana nanti Yesus masuk surga kalau Yesus Islam? Jawab. Kita nanti akan buktikan akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah dengan Salafi. Wah, dari tadi saya memang sengaja mau tahu Nandar bagaimana. Oke, tapi sebelum itu tadi kan di akhir dia bilang tidak ada gereja karismatik pakai Yesus, patung Yesus, gak ada patung-patung. Saya sudah pernah kasih data waktu itu di Room Ica. Ada gereja oikumene, inilah yang tidak dimiliki Islam, yang ada di dalam kekristenan sesuai dengan doa Yesus Kristus. Et unum sin, supaya mereka menjadi satu. Yohanes 17 ayat 11. Itulah kenapa kekristenan ada gerakan ekumenisme, oikumene. Kenapa? Karena kekristenan ingin semua jadi satu. Sementara Muhammadmu gak bisa melakukan apa-apa. Sampai akhirnya dia menyatakan sebelum dia meninggal, umatnya terpecah. Kau tahu dalam Alkitab yang kau pakai, yang disebut dengan roh dari jahat itu adalah roh pemecah belah. Berarti nabimu siapa? Bukan Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah roh yang mempersatukan. Itu sebab di kekristenan ada namanya ekumenisme, ekumene. Saya tampilkan data nih dari Google Maps ya. Aduh, Nandar. Kita buka gereja Oikumene Bahtera Kasih, ya. Bagaimana ini caranya? Aduh, saya kehabisan waktu ini. Ya. Nandar enak ini. Gimana caranya supaya membalikan layar? Gimana supaya membalikan layar ini? Saya tidak bisa membalikan layar ini. Pojok kiri kanan bawah, Joseph, saya kasih tahu. Pojok kiri kanan bawah ada titik 3. Makanya jangan pakai background. Gak bisa ini, aduh. Saya pakai kalau kamera depan nanti ini. Oh ini, sorry. Sebentar ya. Ini saya kelamaan di waktu, ini Nandar banyak sekali nih. Gereja Bahtera Kasih Cilandak KKO. Dilihat di sini. Ya. Ini ada patung Yesus. Lihat ini. Nanti ada jalan salib, ada Bunda Maria. Lihat ini. Gedung gereja milik Angkatan Laut. Nanti Anda bisa lihat, ini gereja, lihat ada GPDI. Kamu tahu GPDI dari mana? GPDI ini dari gereja karismatik, memakai gereja yang sama dengan gereja Katolik. Sekali lagi saya katakan sama kamu, kamu itu tidak punya apa-apa, di dalam Islam tidak ada. Ya, ini namanya ekumenisme. Oke? Baik, lanjut lagi. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Joseph. Aduh, Nandar, kau tidak bisa membedakan apa yang disebut dengan veneration, apa yang disebut dengan adoration. Ada namanya latria, dulia, dan hiperdulia. Belajar dulu sebelum debat. Latria itu artinya penyembahan kepada Allah Tritunggal Maha Kudus. Sementara dulia adalah penghormatan kepada orang-orang soleh. Di dalam Islam ada, Nandar. Jangan kamu kabur nanti. Nih. Dia kabur ya guys, bukan aku yang kabur ya, dia kabur. Kabur dia. Mana si Joseph? Jangan kabur kau Joseph. Joseph kabur.
Tenang, sudah saya katakan tidak. Teman yang supportnya nun sukun min, kalau bertemu ro bacanya mir, begitu. Namanya idgham bila gunnah. Masuk ya, idgham masuk min menjadi mir. Min hai idgham bila gunnah kun atau tanwin bertemu ro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Lianka. Ruhi ini panjangkan 2 harokat, dhamma diikuti wawu sukun, kasro diikuti ya sukun, hi itu 2 harokat, namanya mad tabi'i. Faqa'u lahu sajidin. Kandi barakallah wa jazakallah khair. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'una illa iblis. Teman-teman, ada illa itu disambung aja ya. Jadi kalau ada ilah berhentinya setelah ilah, begitu. Kalau ada ilah berjumpa ilah walaupun ayat itu wasol saja, sambung saja ya. Kak Andi barakallah, masya Allah. Kak Muhammad Al-Hashim ya, masya Allah. Where you come from my friend? Kak Muhammad Al-Hashim. Fasajadal ma, alif lam terbaca terang karena ada sukun dal, disebut alif lam qamariyah. Malaikatu lam tabi'i bertemu hamzah ya. Yang tadinya 2 kalau bertemu hamzah menjadi 5 harokat. Tanda seperti ini teman-teman, supaya ingat kalau kita panjangkan 5 harokat atau mudahnya 5 ketukan. Fasajadal malaikatu kulluhum ini mim sukun bertemu hamzah. Ini bacanya jelas tidak dengung, idhar syafawi. Ajma'una illa iblis. Kenapa laqad kan sajes illa tabi'i la, ini ya yang tadinya 2 kalau bertemu alif, ini hamzah bentuknya alif menjadi 5 harokat ya. Ini mad jaiz mufasil. Masya Allah. Ada support dari teman kita Muhammad Al-Hashimi ya. Where you come from my friend? Masya Allah. Terima kasih sudah meramaikan room ngajinya nih ya. Barakallah. Dari manapun kamu, barakallah. Masya Allah. Illa iblis. Ini bak sukun ya, huruf qalqalah kasih pantul. Ibe, begitu ringan di bibir. Iblis, huruf qalqalah. Sama yang ditanyakan tadi ya. Laqad ja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Bakari Dabo. Bismillahirrahmanirrahim. Kak, ini nama Al-Qur'annya apa? Saya spill ya, teman-teman yang mau punya seperti ini, teman-teman. Nih, Al-Quran yang sedang Nia pakai ada di showcase-nya Nia. Klik profile, klik showcase, di situ yang mau pesan sendiri. Kalau mau dipesankan Nia DM saja ya. Waalaikumsalam Kak Caca. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Qala ya iblisu malaka alla takuna ma'as sajidin. Qala lam akul li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalim min hama'im masnun. Jadi ini kisah tentang iblis ya. Jadi tidak mau tunduk kepada manusia karena sombongnya dia. Karena iblis itu lebih pandai, iblis itu lebih alim ya, lebih pintar, lebih alim, lebih pintar daripada manusia begitu. Satu kejelekan dia sombong ya teman-temannya. Jadi
Teman-teman ya, kalau sudah pintar jangan sombong ya. Apa bedanya dengan iblis begitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tetaplah merunduk ya teman-teman ya. Waalaikumsalam, terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu tahu juga artinya itu Mbak? Saya pakai Al-Quran terjemah ya teman-teman. Jadi Al-Quran ini ada terjemahnya ya. Jadi teman-teman wajib punya Al-Quran yang ada terjemahnya ya. Beli dimanapun itu wajib punya Al-Quran yang terjemah. Bisa sedikit-sedikit teman-teman, masih belajar nahwu nih ya, juga masih belajar. Jadi sering asah ya baca dengan terjemahannya ya teman-teman ya. Kalau Al-Quran adalah petunjuk hidup bagi kita ya. Petunjuk hidup teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya iblisu malaka alla takuna ma'as sajidin. Ma'asa, ini ada alif lam tapi tidak terbaca karena ada tasydid, langsung masuk ke sin. Ma'as, begitu disebut alif lam syamsiyah. Qala lam mim sukun bertemu selain mim dan ba tidak dengung, idhar syafawi. Lam akulli, nun sukun bertemu lam, kun ya menjadi kul, begitu. Kotaknya sudah terbuka ya, berkah ya. Siapa tadi yang support ya, dia dari luar negeri ya, alhamdulillah. Akun menjadi akul ya, karena idgham artinya masuk, kun menjadi kul. Akul li asjuda li basyarin kho, tanwin bertemu kho. Terima kasih Kak Eko, barakallah, jazakallah khair. Rin kho, tanwin bertemu kho, namanya idhar, bacanya terang ya. Rin khalaqatahu. Masya Allah, terima kasih teman-temanku yang sudah support ya. Kak Arni, Kak Andi, Kak Eko, barakallah. Assalamualaikum dari Malaysia. Masya Allah, alhamdulillah. Al-Qur'annya ngajinya sampai ke luar negeri, alhamdulillah. Dan juga teman-teman yang ada di provinsi, seluruh provinsi, alhamdulillah. Masya Allah, terima kasih ya Allah. Khalaqa, qaf sukun itu huruf qalqalah, kasih pantul ya. Khalaqatahu min soh. Saya gedangan karangbong. Nun sukun bertemu sode, namanya ikhfa. Ikhfa itu berdengung samar ya, jadi bukan min tapi siapkan ke sode. Min sol solim mi, tanwin bertemu mim, idgham bi gunnah. Jadi lin menjadi lim ya. Masya Allah, terima kasih teman-temanku ya, berteman dengan mereka ya yang sudah support Nia ya, berteman ya dengan orang-orang baik ya. Masya Allah, barakallah. Lim min ha, nun sukun bertemu dengan huruf ha, namanya idhar, bacanya terang. Min hama im mas nun. Qala fakhruj minha fa innaka rajim. Qala, panjangkan dua harokat ini matabi'i fathah diikuti alif. Qala fakhruj, jim sukun itu namanya qalqalah, kasih pantul ruje. Jadi jangan diakhirkan di tenggorokan ya. Ruje itu akhirnya nanti. Jadi ada hamzahnya, ada suara tekan ya teman-teman. Jadi alirkan saja jimnya. Fakhruj minha, nun sukun bertemu dengan huruf ha, salam, masya Allah. Minha, nun sukun bertemu ha, namanya idhar. Idhar bacanya terang. Fa innaka, nun bertasydid ini dengung, namanya gunnah. Setiap nun dan mim namanya gunnah, dengungkan. Waalaikumsalam. Fa innaka rajim, mun sukunkan kalau berhenti ya. Ini yang tadinya 2 ji, panjangkan, tambahin 6 harokat, namanya mad alif sukun. Untuk semua berhenti itu ya teman-teman ya. Rojimun menjadi rojim, panjangkan 6 harokat, sukunkan. Mas nunin menjadi mas nun.
nun panjangkan 6 harokat sukunkan. Semua seperti itu ya teman-teman ya. Mat ari tulis sukun. Wa inna alaikal la'nata ila yaumiddin. Masya Allah. Masya Allah, ini cerita tentang iblis ya teman-teman ya. Iblis terlaknat hingga Masya Allah hari kiamat. Waalaikumsalam. Kak Yasmin, barokallah, Masya Allah. Kak, doain anakku dalam kandungan soleh-solehah ya Kak, minas solihin. Rabbi hablana minas solihah. Iya Kak Eko, barokallah. Bunda Fitra, terima kasih Bunda Fitra. Jadi sering kalau Kak Eko ya tadi ya, sering ibu Rendam di tinja panas dia. Giting 57. Makanya sampai pulang-pulang Rendam di tinja panas. Rendam dia di tinja panas. Itu baca tuh. Yesus direndam di tinja panas tuh. Gelitin itu 47 ayat. Nanti cari yang lain. Ya, biar cari teman dulu yang lain baru kita ini. Ini Adam, siapa lagi nih Adam? Andi Silito. Tap dong. Wah, Udah satu kita marga tap. nih sama aku. Satu marga sama aku nih Andi. Andi Iya, kan? naik. Iya, Naik nih. aku Cibitongan nih. Itu orang ini, orang Batak loh. Ibu Sunda, Bapak Batak. Siapa? Teriak. My mother in the hospital. Sawani bas.